Kolom komentar dengan hashtag tim favorit kalian masing-masing Yes, karena benar. tentunya dukungan dari kalian sangatlah berpengaruh bagi kesehatan mental dan juga spirit untuk para player. Bener banget, jadi langsung ramaikan aja dengan Samsung hashtag Battle Challenge-nya. Karena kita mau masukin map yang ketiga untuk kedua tim tentunya. Balmun, Dimana satu sama skor sementara dan tiba-tiba Balmun. ada Balmun yang akan mencoba untuk mengusir pergerakan Godiva terlebih dahulu. Dan masih 40 detik awal dari game kita yang ketiga. Facehugger dicoba untuk diusir juga, ini RKT dia coba untuk main agresif dengan Angelanya. Benar-benar ngasih pressure aja ke arah Godiva dan juga Facehugger. Sementara di sisi sideline atas bawah masih cukup adem ayem. ada ayam karena di sini tahu nggak apa? Godiva Apa tuh? memaksa keadaan One memilih untuk mundur dan RKT kali ini ngepok Godiva udah lumayan tidak terlalu sakit. Tapi lihat anti-match dari bottom lane, lihat Keira bahkan terzoning out paku itunya. Anti-match bahkan membuat Keira ketar-aketir. Sedangkan Kabuki di arah top lane sana yang sedang mengungguli dari laning phase-nya kali ini adil ya, satu-satu ya Bang Ocan. Iya, satu-satu. Tapi ini jangan sampai Godiva ngelakuin mistake lagi ya seperti di game sebelumnya. Dimana dia menjadi first blood, tentunya masih punya chance untuk balik. Dan bahkan Versik kali masih mencoba untuk mengusir dua pemain. Dan langsung digeprek begitu saja dengan adanya satu lethal counter dari seorang Versik. Ya, versi gak tanggung-tanggung kali ini lethal counter telah dikeluarkan. Para pemain dari tim Aura Fire, mereka memilih untuk bermain dengan tempo yang tidak terlalu agresif. Kabuki di arah top lane sana, ingat. Seorang Povius adalah counter dari Kabuki itu sendiri karena dia masih level 3. Seperti Kabuki akan mencoba untuk melakukan cutting dan no. Dia concernnya adalah dengan ada Turtle di arah bottom lane. Dia harus clear dengan cepat. Yep. Dia harus bantu team fight karena Turtle sudah muncul ke lane of death. Iya. Sleeping by Mandiri CCTV-nya tadi sudah memperlihatkan. Kalau Turtle-nya sudah bakal coba dicolek untuk para pemain dari tim EVOS, Legend dan juga Aura standby on position. Betul, dan kita ngeliat juga dua side laner dari area atas sudah mulai langsung rotasi juga ke area mid kali ini. Dari Aura Fire mereka coba nge-fok terlebih dahulu melakukan inisiasi untuk total yang pertama. Sementara kalau kita lihat Artemis sudah terkena damage yang begitu banyak menjadi first blood untuk tim Aura Fire. Tapi turtle-nya berhasil diamankan oleh seorang Versik, namun harus menukarkan nyawanya karena Kabuki langsung phantom slash ke area backline. Dan bahkan Clover di sini dengan satu damage terornya nggak bisa menumbangkan satu pemain kah, malah Clover yang tumbang. Dan bahkan Godivanya masih bisa selamat dengan flicker. Wow, ditukar satu Turtle dengan 3 pemain seperti ini. Ini benar-benar cuan for life. Dan bahkan Wan Anam ada di Ponti mengambil kesempatan dari laning phase gold lane-nya. Kira yang tadinya kalah bahkan kali ini mendapatkan keunggulan dari laning phase. Lihat RKT menuju ke arah bottom lane. Stand by on position. Anti-match depan sana mencoba untuk melakukan clear minion sepertinya karena Kira tahu di map udah hilang. RKT datang mencoba untuk membantu. Kira masih coba untuk bertahan tapi ternyata para pemain dari tim EVOS Legend tidak mau terlalu terburu-buru. Wan Anam dari Ponti ini akan lebih fokus mendapatkan satu buah minion. Iya, tapi kalau kita lihat 3 pemain dari Aura Fire juga udah langsung melakukan backup ke area bawah. Membantu Keira yang tadi benar-benar disenggol oleh 2 pemain dari EVOS Legend. Kali ini masih bisa di cover dengan cukup baik. Tidak ada pertumpahan darah tentunya di area bawahnya, namun ada zoning yang dilakukan oleh Aura Fire kali ini. Anti-match sendirian tapi masih ada Hardguard dan juga bahkan kalau kita lihat ada Black Dragon Fall Ini dia. dari seorang anti-match kali ini, Oji. Dengan skin Yuzong Biohazard hantaman benda tumpul ya kan. Membuat Yuzong kali ini bertahan hidup di arah bottom lane. Yes. Lihat, naganya membuat dia bertahan. Kalau tidak ada naga itu udah pasti di zoning dan bahkan Yep. mencoba di dive asal-asalan. Kelakuan yang dilakukan oleh tim Aura Fire kali ini mencoba untuk memaksa. Langsung menuju ke arah seorang Godiva. Jadi pilihan tapi ternyata dari seorang Hyla yang menjadi poin utama. Godiva kali ini mencoba untuk menarik dan Clover masih bertahan. Masih bertahan dan ini masih cukup adem ayem setelah ada 3 poin kill dari Aura Fire. Mereka coba untuk melakukan rotasi terlebih dahulu. Kabuki dengan Benedetanya mencoba untuk mengangkat tapi ternyata di area midnya lihat ting-ting dari seorang Hai langsung menumbangkan One. Ya kita tahu juga Facehugger di sini membuka real manipulation dengan cukup bebas tanpa ada yang bisa mengontes di area backline-nya. Oke, tapi Turtle seperti kali ini akan menjadi milik dari tim Aura Fire tanpa adanya kontes sama sekali. Godiva sudah berada di posisi dan Turtle betul sekali dengan darah yang sekerat dari seorang Versik kali ini berhasil diamankan satu buah Turtle. Versik tidak tinggal diam, mencoba untuk mencuri sedikit demi sedikit dari mulai jungle-nya Opung Wawa. 4 poin diamankan penuh tanpa balas.
Ya, ini adalah skenario yang sangat diinginkan oleh Aura Fire di mana mereka memaksimalkan high dengan lane slot dia untuk bisa menembus ke sektor belakang milik EVOS Legends. Oke, Iya. tapi ternyata di bawah sana Nasar dengan form atau berbeda tumpul tidak mau terlalu mendapatkan satu buah poin dan Persik harus hilang kali ini tanpa ada satu buah kontes kah mau dipaksa Godiva Persik still survive. Pesager tidak bisa meninggalkan begitu saja dan bakal World dari Legend harus dibuka. Informasi diberikan, Antimet berhasil mendapatkan satu. Kira di bawah sana Pesager ingat tidak punya World Manipulation tapi Antimet harus tumbang. Tapel diamankan di bottom lane. Wow, Facehugger dia flicker langsung di manipulation dan bahkan Kabuki kali ini mencoba untuk lari dari dua kejaran pemain Clover dan juga One. Tapi kalau kita lihat di area bawahnya di press untuk lini bawahnya RKT pun tidak bisa berbuat banyak. Setelah ada pertukaran dari seorang Versik tadi di tangan seorang Godiva, Kabuki pun harus tumbang tadi di area atas. Sepertinya Hai kali ini ditugaskan untuk mengejar seorang Wana nama dari pos ini. Ada musuh ke arah belakang. Coba dipaksa tapi tidak terjadi apa-apa. Masih cukup pasif ya sebenarnya dari 6 menit kita yang pertama kali ini. Tapi ternyata di area atasnya udah mulai di zoning. Dan bahkan Facehugger tumbang begitu saja setelah ada retro counter. Kalau coba di follow up, Godiva bener-bener deres banget itu. Darahnya hilang begitu saja dari seorang Godiva. Dua player hilang dari tim Aura Fire di area atas. Gak memaksakan Diva tapi Clover kali ini mencoba untuk mengganggu. Dan bahkan dari Malefic terornya dari seorang Clover ini membuat seorang Kabuki yang tadi mau recall enggak jadi nih Ji. Gila mengerikan sekali ternyata Wana nama dari Ponti. Tapi kalian semua jangan sampai lupa untuk player favorit kalian di Snake Video Snake Time. Dan para pemain dari tim Aura bakal coba sedikit struggle. 4 poin diamankan di awal tapi ternyata di menit yang kelima ke atas berbalik. Mereka sudah mengamankan 4 poin dan 1000 gold memimpin. Kabuki coba untuk bertahan. Tapi ternyata dari seorang Clover memaksa ke arah belakang sana dan didapatkan 1 poinnya. Hilang, terhantam satu buah hantaman. Tapi Antimet dari bottom lane. Petrifan dikeluarkan dan hantaman benda tumpul. Antimet versus everybody. Again dan bahkan naga barbar yang dilakukan seorang Antimet. Hai. Membuat dua Sakaratul Maut mendapatkan 1 poin tambahan. Antimet versus everybody. Again and again. Iya, ini yang membuat EVOS Legends sekarang udah mulai kuat juga memasuki menit yang ke-7. Tentunya sudah ada beberapa item yang dimiliki oleh Antimatch membuat dia tidak gampang tumbang. Dan memasuki menit yang hampir bisa dibilang menit yang cukup krusial, menit 8. Untuk kedua tim kali ini dari EVOS Legends mereka udah ngamanin 2 turrets juga nih Kawawa. Iya, 2 turret yang tadinya Aura Fire. Mereka leading lumayan jauh ya. Yep. Tiba-tiba dipatahin karena Poviusnya aktif banget. Ini jalan terus dari Clover yang selalu berada di posisi yang pas juga sehingga menutup pergerakan untuk Kabuki. Benedetta dia menjadi targetnya tadi 2 poin kill. Ini diamankan oleh si Clover tadi 1 assist dengan 1 poin kill. Sehingga kalau kita intip dari itemnya bakal mengarah ke dominant size untuk Clover. Yap, dan masih ada 1 blazing duet juga dari seorang Iwan kali ini langsung mendapatkan high begitu saja, cukup deras darahnya. Dan bahkan Keira pun akan menjadi korban berikutnya, 2 hilang di area bawah Oji. Iwana nama dari Pontini. Bahkan Persik memaksa mendapatkan 1 buah purple buff. Clover coba untuk membantu pergerakan dan bottom lane berhasil diamankan oleh tim EVOS Legends. Persik dapetin purple buff tanpa adanya kontes dan Lancelot. Ini agak sedikit struggle tanpa adanya purple buff. Dari mid lane, Godiva mencoba untuk mempertahankan 1 buah turret yang mahal tapi anti-match. Clover menjaga, Wan bakal coba untuk fokus. Godiva seorang diri, tadi menemani dan Godiva hampir saja hilang. Dipaksa dengan 1 buah loncat terkena belakang membuat permain dari tim Aura porak-poranda. Hai, gak bisa bertahan. Landing duel 15 miliar. Membuat Wan berhasil mengacak-acak belakangnya. Wan. Kali ini lihat jatuh didapatkan. Hafiz harus hilang tanpa adanya armor dan di sisi top lane Objective Gaming berhasil diamankan oleh seorang Aperjika. Iya, dan bahkan kalau kita lihat juga ada Samsung #Battle Challenge di mana kali ini lihat Keira dipukul mundur dan ini bakal menjadi objektif untuk tim EVOS Legends. Dan bahkan lihat meskipun mereka harus kehilangan cover, tapi ini buying time yang banyak banget untuk Iwan ngedapetin objektif lagi di area turretnya dan bahkan menyisakan 3 inhibitor turret aja nih Kawawa. Tapi ada yang lewat. Jangan lupa Oke, dan ini dia Samsung Galaxy S Series #Battle Challenge. Jangan lupa stiker dan lihat. Bahkan
langsung dihantam kali di seorang versi data enggan terhadap seorang Benedetta. Opung Wawa, Lord sudah muncul dan kita bakal bisa lihat sendiri di CCTV Living by Mandiri. Ya, Lordnya yang bakal bisa menjadi milik untuk EVOS Legends karena secara item mereka sudah pasti unggul 1-2 item kali ini. Dan lihat bagaimana zone out yang dilakukan oleh EVOS Legends. Domi Ice tadi sudah diselesaikan oleh Povius-nya, oleh Clover. Ada Domi juga dipegang oleh Angela sendiri. One yang sudah menyelesaikan Demon Hunter Sword dan juga ada Golden Staff di sana. Plusnya lagi ada Antiquiras. Yes, untuk menawan seorang Laslo tapi di depan sana versi mencoba untuk membantu seorang Godiva harus hilang. Godiva, Kabuki di depan sana, Clover mencoba untuk membantu, coba dipasangkan ke arah belakang, dipukul mundur Kabuki, retreat. Godiva hilang, ini tandanya mungkin tidak akan ada kontes karena memaksakan sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik, Momo-chan. Benar, sesuatu yang dipaksakan itu memang tidak baik. Tapi kali ini lihat dari EVOS Legends, mereka mengamankan Lordnya karena Aura Fire tertinggal hampir 6.000 net worth kali ini. Dan ini yang membuat mereka kehilangan dari sisi itemization juga. Dan Aura Fire mereka mau nggak mau harus balik reset lagi, nge-defense dulu base-nya karena mereka nggak punya pertahanan outer turret lagi. Mereka terstand inhibitor aja. Kabuki mencoba untuk memberikan distraction kali ini, mencoba untuk nge-split push di area atas, tapi Versik ketahuan udah langsung ketangkap sama 3 pemain dari tim Aura Fire dan langsung hilang Versiknya begitu saja. Dan ini akan menjadi pressure dari Kabuki yang tidak akan berhenti di area atas. Sementara Lordnya udah mulai masuk ke area mid nih, Ji. Terciduk, tapi di arah tengah sana para pemain dari tim Aura Fire harus kehilangan satu boy di besar turret. Mencoba durasi diamankan menuju ke arah tengah dan betul sekali memantapkan. Tapi lihat Clover masuk ke arah belakang, mencoba ke arah seorang high dan gak mau lebih. Clover sadar akan hal itu karena di top lane sana Kabuki hampir saja almost mendapatkan satu buah turret. Tapi sepertinya EVOS Legends gak akan tinggal diam. Clover is coming. Berikan seorang Kabuki. Ada seorang One nama dari Fontini. Kabuki mencoba untuk melakukan buying time. Ada pada blocker belakang. Knife dapatkan. Kabuki still survive ketika 3 orang mencoba menghempit pergerakan dari seorang Kabuki. Iya, dan kalau kita ngeliat tadi juga sebenarnya pressure dari Lord yang berjalan ke area mid, dia membuat Godiva tadi ammo vendetnya pun gak connect ke siapapun. Dan reset lagi tentunya dari kedua tim kali ini. Keira udah ngedapetin One, tapi ternyata ada Blazing Duel bersama dengan Hardgun dari seorang One kali ini mencoba untuk menemukan Keira. Hilang begitu saja, tapi Hai masih bisa menumarkan One 1 untuk 1. Tapi di sisi lain lihat ada Kabuki yang datang dari sebelah kiri. Langsung Phantom Slash ke arah seorang RKT. Tapi Anti-Mage bersama dengan Clover kali ini mencoba untuk mencari satu pemain dari Aura Fire. Tapi Kabuki terlihat sangat kuat bersama dengan seorang Hai yang bermain dan terpisah cukup jauh dari member-member lain dari Aura Fire dan harus tumbang begitu saja dari seorang Hai, Oji. Tidak bisa diselamatkan, membuat Hai harus tumbang, tapi di arah sini Aura Fire dapetin turret di arah mid lane. Godiva bakal coba dipaksa, Clover depan sana dan Godiva harus down. Lihat, Bencol tak tersisa. Iya, dihantam oleh Demonic Force tadi. Dan memang di sini Povius yang menjadi kendala utama untuk Aura Fire. Clover bergerak dengan sangat bebas dan bisa mendapatkan begitu banyak target. Adanya Hai, adanya Lancelot, adanya Godiva juga dengan pasifnya bisa ngedash kiri kanan. Kabuki bahkan menjadi makanan utama untuk Povius dari Clover. Ya, ini Kabuki buying time-nya sih bener-bener banyak banget. Sementara 65% dipegang oleh EVOS untuk real time. Win probability-nya kali ini presented by Samsung Galaxy A Series dan Aura Fire hanya memegang 35%. Tapi dengan rotasi yang dibawakan sama Kabuki, distraction-nya ini tentu aja masih punya kesempatan untuk Aura Fire. Tapi EVOS Legends mereka cukup harus memenangkan satu team fight besar dan tentunya mungkin Lord yang kedua akan menjadi pilihan untuk tim EVOS Legends. Tapi di area atas lihat udah dibuka reward manipulation ya, Facehager menjadi korban dan bahkan One-nya tumbang terlebih dahulu. Dan bahkan ada teammates mencoba untuk memfollow up kali ini. Dari satu gaganya benar-benar bisa menumbangkan beberapa pemain dan kali ini lihat 2 hilang dari Aura Fire. Kabuki bakal coba lari dengan HP yang tersisa dari seorang Kabuki, tapi ternyata pemain EVOS Legends mereka benar-benar mau berfokus untuk meng-clear minions secepat mungkin di area mid-nya. Keira bakal coba untuk menahan terlebih dahulu dan bahkan Kabuki yang ketangkep di area jungle dari tim EVOS Legends gak bisa berbuat banyak kali ini. Langsung Phantom Slash gocek aja dari seorang Kabuki, tapi RKT di sisi lain ditumbangkan begitu saja. Kabuki masih bisa selamat. Clover hampir miss banget dari Demonic Arrow dan bahkan lihat Kabuki masih bisa Phantom Slash, tipis banget dari seorang Kabuki, masih bisa tumbang di tangan seorang Clover, Oji. Lihat Kabuki hampir saja bisa menyelamatkan jiwa dan raganya, tapi kali ini para pemain dari tim EVOS Legends mereka mengejar sampai ke titik darah terakhir, tidak akan dilepaskan dari pandangan sang Raja Hutan. Sang macan menargetkan sang naga untuk tumbang dan betul
tumbang di depan base-nya. Lord sudah muncul. Lord kali ini seperti akan di tangan EVOS Legends yang memiliki keunggulan 2.600 gold. Ya, pelan dan pasti mulai terkejar oleh Aura Fire. Permainan dari Kabuki meskipun memang itu adalah hero terburuk yang bisa dilawan yaitu Popvius, tapi dia masih memberikan perlawanan yang luar biasa juga dan deres banget untuk Lord yang kedua ini. Tapi kali ini lihat langsung ada Anti-Mesh menuju ke arah belakang melakukan zoning out di luar batas. Itu udah bukan zoning out lagi, tapi itu mengzoningisasi permainan dari tim Aura Fire. Zoningisasi yang dilakukan oleh seorang Anti-Mesh, Dr. Maxi Leonardo, membuat bahkan Godiva pun nggak menyentuh sedikit. Bahkan tidak terlihat sama sekali Lordnya. Iya, kita belum melihat juga Emon Bandit yang benar-benar on point banget dari Godiva. Yang bisa benar-benar kayak balikin keadaannya untuk Aura Fire kali ini. Tapi perlahan demi pasti Aura Fire mereka udah mulai ngejar dari ketertinggalan networknya kali ini. Dan Lord tapi udah mulai masuk ke area mid. Kira bakal coba 1v1 situation kali ini dengan Anti-Match di area atasnya. Akira masih memiliki satu immortality. Tapi Anti-Match benar-benar kuat banget dari Furious Dive-nya. Kira benar-benar dipukul mundur. Persik mencoba untuk memberikan box juga, tapi Kira masih cukup tanky. Ini buying time aja karena Lordnya udah mulai masuk ke area base kali ini. Dari Aura Fire mereka coba untuk nge-defense nih. Tapi bukan hanya itu aja, lihat di arah ini turretnya bakal juga hilang dan Clover di depan sana mengganggu pergerakan. Oh my god, Lord manipulasi telah dikeluarkan. Wah, ada kembali dari Ponte. Blessing to win. Memporak-porandakan, hilang semua. Lihat base-nya pecah. EVOS Legends mengamankan gamenya. Kali ini, wah lagi-lagi membuat setrum.